tidak ada sustainable agriculture. Kenapa? Karena di sana pohon-pohon ditebangi hanya untuk dibikin ladang kentang, dan kalau pohon itu ditebang, maka kalau hujan deras seperti ini, topsoil atau lapisan tanah yang paling atas itu akan luruh terbawa air. Sehingga nanti kalau mau tanam lagi, harus ngambil tanah subur dari bawah, harus ngambil CM, ya, pupuk kandang, supaya nanti tanahnya jadi subur. Nah, ini bukan sebuah pertanian yang sustainable. Pertanian sustainable itu artinya adalah lahan pertanian itu bisa kita manfaatkan tanpa kita harus melakukan intervensi. Kalau bisa pakai pupuk-pupuk generik, ya, pupuk-pupuk organik, maaf, supaya hasil pertanian kita juga organik. Hasil pertanian organik itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Saya membeli beras organik itu sekilonya 5, kalau saya beli per 5 kilo itu kira-kira 80.000. Berarti sekilonya berapa? Kan sudah hampir 5 kilo 80.000. Berarti 1 kilonya kira-kira berapa? Ada yang tahu? 1 kilonya kira-kira sudah mencapai 15-16.000. Bandingkan dengan misalnya beras biasa yang harganya pasti di bawah itu. Jadi kalau kita melakukan pertanian organik, pertanian berkesinambungan, pasti akan ada nilai lebih, dan manfaatnya tidak hanya kita mendapat keuntungan, tapi juga ada proses pertanian yang berkesinambungan. Yang ketiga, silahkan. Yang ketiga adalah adanya kesehatan dan kehidupan yang layak. Ya. Artinya adalah semua usia kehidupannya itu sehat. Ya. Tidak ada lagi orang yang kemudian mengalami sakit di Indonesia ini. Ya, kalau saya kebetulan beberapa kali ke rumah sakit, bukan untuk berobat, tapi untuk mendampingi ibu saya yang sakit. Rata-rata penyakit yang muncul di Indonesia adalah tekanan darah tinggi, penyakit gula atau diabetes, kemudian penyakit jantung. Di luar penyakit-penyakit yang lain. Nah, 3 penyakit ini muncul karena gaya hidup yang kurang baik. Misalnya, terlalu banyak makan karbohidrat, jarang berolahraga, ya. Kemudian banyak makan makanan yang olahan. Jadi kalau bisa kurangi makanan olahan, lebih baik kita menggunakan makanan-makanan yang ada di sekitar kita. Tanpa pengawet, tanpa campuran bahan kimia, dan sebagainya. Jadi gaya hidup itu sangat penting, ya, untuk bisa hidup sehat. Minumlah air putih, bukan air yang lain, karena yang lebih sehat itu adalah air putih dibandingkan dengan air yang lain. Silahkan nanti Anda bisa riset sendiri, minuman yang baik itu seperti apa, kira-kira seperti itu. Yang keempat, berikutnya adalah pendidikan yang berkualitas. Ya, tadi sempat disinggung oleh salah satu teman Anda, pendidikan berkualitas itu adalah sifatnya terbuka, ya, inklusif, artinya semua orang bisa mendapatkan manfaat itu, kemudian membuka kesempatan untuk belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Jadi kalau nggak ada lembaga pendidikan formal, ya lewat mana? Ya lewat perpustakaan umum, ya, lewat pembelajaran di masyarakat dan sebagainya. Artinya ya lebih baik kita semua selalu berusaha untuk belajar sepanjang hayat. Nah, pendidikan yang berkualitas itu tentu memiliki standar. Standar apa? Standar input. Gurunya harus bagus, ya. Standar metodologi, ya. Sekarang ini kan saya nggak tahu, zaman saya sekolah kalau gurunya telat dan pulangnya cepat itu pasti senang. Padahal itu yang tidak sesuai dengan kualitas. Ya, saya ambil contoh negara-negara di Eropa Barat, ya, negara-negara Skandinavia, Finlandia, Swedia dan sebagainya. Mereka memiliki pendidikan yang bagus. Kenapa? Karena standarnya jelas. Masuk jam segini, keluar jam segini. Dan di kelas itu murid-murid itu tidak tegang. Murid-murid itu diajak belajar dengan santai. Kalau Anda punya kesempatan nanti belajar di Undip, ketemu saya di program studi ilmu pemerintahan, ya Anda kan bisa merasakan bahwa kuliah bersama saya itu walaupun 2,5 jam, tapi rasanya cepat karena saya menggunakan beberapa metode, ada mungkin juga
break ya 5-10 menit ya, misalnya seperti itu. Jadi pendidikan yang berkualitas itu harus kita perjuangkan dan tentu lebih baik dari pendidikan-pendidikan yang selama ini sudah kita lakukan. Termasuk di dalam gerakan pramuka, saya berpesan kepada adik-adik ya, kalau kita mau mendidik adik-adik kita harus punya dasar. Jangan kemudian hanya karena dulu kakak-kakak senior-senior kayak gini, maka sekarang saya teruskan seperti ini. Enggak, itu namanya tidak mendidik. Ya. Jadi kalau mengapa adik disuruh begini, ya Anda harus bisa menjelaskan. Adik saya suruh begini supaya nanti begini. Jadi ada penjelasannya, bukan sekedar iseng, bukan sekedar karena dulu saya diberlakukan seperti ini, maka saya sekarang akan melakukan hal yang sama. No, itu bukan sebuah pendidikan yang baik. Nomor 5, silakan. Nah, ada kesetaraan gender. Jadi laki-laki dan perempuan itu memiliki kesempatan yang sama untuk bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Ya, kita bisa melihat sekarang peran laki-laki dan perempuan di semua lini itu cukup terbuka. Yang keenam ada sanitasi dan air bersih. Nah, ini hal yang mendasar. Jadi kalau kita bicara soal sanitasi dan air bersih, ini adalah sebuah hal yang penting bagi kehidupan kita. Ya, ketersediaan air bersih dan sanitasi itu penting. Saya kebetulan pernah belajar di Amerika, jadi saya tahu kalau di Amerika itu bayar retribusi air bersih. Itu tidak cuma bayar air bersihnya, tapi juga membayar saluran air kotornya. Namanya adalah water and sewing bill. Jadi tagihan untuk air dan selokan. Kenapa? Karena kita menggunakan air bersih, tapi setelah itu kan air itu jadi kotor. Nah, kotor ini juga harus dikelola oleh pemerintah. Nah, mestinya air bersih dan sanitasi itu bisa dikelola oleh pemerintah, atau kalau kita punya skema PAMSIMAS, ya. Jadi kalau kita berpikir masukkan input air, ya jangan lupa berpikir outputnya. Jangan kemudian air itu dibiarkan ada di saluran terbuka, kalau hujan deras begini kemudian bisa meluap ke jalan, membuat jalan jadi cepat rusak. Itu yang harus kita pahami tentang air bersih dan sanitasi. Jadi jangan hanya berpikir air bersih yang kita pakai, tapi air yang sudah kita pakai kita buang kemana itu juga harus dipikirkan. Berikutnya yang ketujuh, adanya energi yang bersih dan terjangkau. Nanti jangan kaget kalau Anda nanti mau beli sepeda motor, ya, yang baru, saya minta tahan diri dulu. Ya, kalau ada nanti sepeda motor listrik, belilah sepeda motor listrik. Tapi perhatikan juga kapasitas listrik di rumah. Atau beli sepeda listrik silahkan. Karena yang dalam beberapa tahun ke depan yang akan laris itu adalah moda transportasi berbasis listrik. Sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik. Mengapa? Karena itu tidak menambah pencemaran, ya, tidak meningkatkan emisi gas buang. Yang kedua, tidak menimbulkan polusi suara, ya. Kemudian ya tadi polusi gas emisi juga, menciptakan panas, menciptakan kenaikan suhu bumi kita. Nah, dan yang lebih penting adalah kalau kita menggunakan energi yang bersih dan energi yang terjangkau itu akan membuat udara di sekitar kita menjadi lebih bersih. Dan ini adalah salah satu indikator kehidupan yang modern. Yang ke-8 silakan. Yang ke-8 adalah pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Jadi saya berharap adik-adik sekarang ini ada di level penegak dan pandega mungkin ya. Tentu outputnya adalah setelah lulus sekolah ini ada dua pilihan, akan bekerja atau akan melanjutkan. Melanjutkan pun nanti akan bekerja. Pikirkan mulai sekarang, sebelum ijazah itu Anda terima, kemana nanti Anda akan bekerja. Keterampilan apa yang harus Anda miliki. Jangan kemudian kita nanti begitu kita dapat ijazah, baru bingung ijazah itu mau dibawa kemana. Tapi mau pikirkan mulai sekarang. Berwirausaha bisa, magang dulu bisa, Anda punya tetangga, pengusaha yang bagus,
Anda berpikir kalau saya kuliah terus, wah sudah males, nanti mungkin uangnya banyak, saya tak magang saja, jualan apa, bisnis apa. Magang itu paling cuma 3-5 tahun. Setelah itu Anda bisa membuat usaha sendiri. Ya. Jadi Anda harus berpikir seperti itu. Jangan berpikir nanti ajalah kalau sudah lulus. Mulai sekarang harus dipikirkan. Saya nanti kalau lulus akan seperti apa? Lulus sekolah bagaimana? Lanjut kuliah di mana? Nanti setelah lulus kuliah juga bagaimana? Karena ini penting bagi pekerjaan yang layak. Ya, nggak bisa kita kemudian dengan kondisi sekarang Anda lihat persaingan tenaga kerja tidak hanya dari Indonesia saja, tapi juga dari luar negeri. Makanya kita harus meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan dan kompetensi kita. Yang kesembilan adalah industri, inovasi, dan infrastruktur. Jadi membangun infrastruktur yang tangguh. Tangguh itu nggak gampang rusak, ya. Tangguh itu awet, tangguh itu bisa menyelesaikan banyak masalah, ya. Mempromosikan industri yang berkesinambungan dan inklusif, serta mendorong adanya inovasi. Nah, saya kebetulan memiliki area riset tentang smart city, ya, kota cerdas. Kota cerdas itu pasti berbasis inovasi. Nah, Anda lihat misalnya, salah satu bentuk inovasi yang kecil dilakukan apa? Kalau sekarang kita mau berurusan dengan pemerintah, kita tidak perlu harus datang ke kantor pemerintah. Misalnya apa? Pakai aplikasi di HP, Smart City Kudus misalnya, atau Smart City Semarang. Jadi di Semarang itu ada aplikasi kalau kita mau bikin EKTP, kalau kita mau bikin KK, itu cukup kita buka aplikasinya saja, namanya Sideno. Nanti kita tinggal upload dan sebagainya, diverifikasi 2-3 hari, kita bisa mencetak, mengambil EKTP atau KK-nya. Jadi itu salah satunya, lebih cepat, lebih murah, dan tidak bertele-tele prosesnya. Kita tidak perlu lagi harus datang ke RT, ke RW, mungkin RT RW masih ya, tapi tidak perlu harus ke kelurahan, ke kecamatan, tapi cukup kemudian diunggah dan kita bisa mendapatkan. Itu bagian dari berita baik soal inovasi. Berita buruknya ada nggak? Ada. Berita buruknya adalah inovasi itu manusia kadang harus digantikan oleh mesin, digantikan oleh robot. Anda lihat tukang parkir. Nanti kalau tukang parkirnya itu sudah tua atau pekerjaannya tidak memuaskan, reseh, dan sebagainya, nanti parkir akan diganti dengan sistem pintu, sistem tiket, sistem elektronik money. Sudah nggak ada lagi orang yang bisa parkir. Kalau kita mau parkir tinggal datang, kita pencet tombol, dapat tiket, masuk ke area parkir, di situ nggak ada yang ngabani kira-kiri langsung duduk di situ, parkir di situ, selesai kita keluar, nanti bayar di tiket. Pembayarannya sesuai dengan karcis yang ada. Dan uang itu akan masuk ke pemerintah, tidak lagi masuk ke rekening pribadi tukang parkir. Jadi itu salah satu contohnya. Manusia pada kurun waktu tertentu kalau pekerjaannya tidak baik akan digantikan dengan mesin. Itu yang sudah terjadi. Di kota Semarang ini beberapa pasar modern, ya, toko modern, mall, itu sudah tidak lagi mempekerjakan tukang parkir. Semuanya berbasis elektronik parkir. Bahkan bayarnya sudah pakai elektronik money. Mau pakai e-money, mau pakai Brisi, mau pakai apa. Anda bisa bayangkan, parkir itu sekarang yang jagani cukup 2. Yang awasi di pintu masuk sambil keliling lokasi, sama yang duduk di pintu keluar untuk menerima pembayaran. Bayangkan, dulu mungkin cukup banyak tukang parkir, sekarang enggak lagi. Kita menuju ke nomor 10, silakan. Nomor 10, nah, mengurangi kesenjangan, ya. Kesenjangan di antara negara, ada negara kaya, ada negara miskin. Ya kita nggak usah mikir negara, kita pikir diri kita saja. Bagaimana supaya saya tidak memiliki kesenjangan dengan orang-orang di sekitar kita. Nomor 11 berikutnya. Sustainable cities and communities. Jadi komunitas dan kota yang berkesinambungan. Berkesinambungan itu artinya kita hidup di kota itu, di komunitas itu tenang. Karena apa? Lingkungannya tertata, aman, ya kan, tangguh, dan berkesinambungan. Berkesinambungan itu artinya kalau bangun, ya sudah, nanti bangunnya apa, rencananya apa, sudah tahu.
Tidak kemudian sudah bikin ini ganti lagi, bikin ini ganti lagi, itu nggak berkesinambungan. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang berkesinambungan, ya kita pikirkan nanti 5-10 tahun lagi bagaimana kondisinya. Jangan karena ego, jangan karena kepengen, wah ini harus dibangun. Nggak bisa. Saya di kampus misalnya baru saja membangun lift, ya. Liftnya kita cari yang paling bagus, yang kalau listriknya mati, dia masih punya sensor untuk bisa mengantarkan ke pintu terdekat. Kemudian membuka, sehingga orang yang ada di dalam lift itu bisa keluar dengan aman. Nah ini kan sustainable. Artinya kita nggak perlu lagi ada orang yang jaga lift. Ya kan? Nanti kalau ada listrik mati dan sebagainya, lift itu punya kecerdasan tersendiri. Nah itu contohnya kira-kira seperti itu. Jangan hanya berpikir, ben podo karo kancane, enggak. Cari sesuatu yang lebih baik. Ya. 12 silahkan. 12 ini adalah konsumsi dan produksi yang berkesinambungan. Saya sambil ada tempat minum nih. Saya kemana-mana pasti bawa tempat minum sendiri. Saya tidak beli air mineral. Ya. Kalau beli itu ya saya pilih air mineral yang buatan Indonesia. Yang namanya nama Indonesia. Kenapa? Karena uangnya nanti akan tetap di Indonesia. Tapi sedapat mungkin saya pasti membawa air minum sendiri. Itu artinya apa? Kita mengurangi sampah, ya kan? Ini bisa diisi ulang, gitu. Kira-kira seperti itu. Dan ini menjadi pola-pola yang bagus. Belanja juga bawa tas belanja sendiri. Itu adalah kita sebagai orang yang menjalankan konsumsi dan produksi secara bertanggung jawab. Nomor 13 silahkan. Nomor 13, nah ada tindakan berkaitan dengan iklim, perubahan iklim. Ya, Anda boleh percaya, boleh tidak. Beberapa waktu yang lalu, es di Kutub Utara itu meleleh, hancur. Karena ada peningkatan suhu. Kalau es di Kutub Utara meleleh, itu artinya akan kemana? Ya, akan terhubung ke kita, karena 2/3 permukaan bumi adalah perairan. Jadi Anda lihat, kalau Anda ke Semarang, ya, Anda lihat di Semarang itu jalan yang dekat dengan pantai itu pasti ada roknya, ada penurunan tanahnya. Mengapa? Karena di Semarang itu air yang ada di bawah permukaan tanah itu disedot, diambil air bersih untuk sumur dan sebagainya. Rongga yang kosong ini membuat tanah jadi turun. Ketika hujan, air yang mestinya masuk ke laut, itu karena lautnya sudah tinggi, airnya kemudian bertemu. Dan kemudian rame-rame datang ke daratan. Kalau Anda pernah ke Semarang ya, kalau hujan di Semarang nggak banjir, itu namanya rop. Rop itu adalah air yang mengenang tidak bisa masuk ke laut karena air lautnya sudah tinggi. Anda bisa bayangkan saluran pembuangan sudah tinggi kan nggak ada yang bisa dibuang, akhirnya tergenang di situ. Jadi itulah kita mungkin nggak menyadari ya betapa perubahan suhu itu berdampak pada sekarang. Mungkin sekarang kita di musim hujan tidak terlalu masalah, tapi kemarin-kemarin mestinya kita di bulan Agustus, di bulan September musim kemarau, tapi hujan ada di mana-mana, membuat petani cabai, petani semangka itu pada nangis karena hasil panennya tidak optimal. Ke-14 silahkan. 14. Nah, 14 itu kita juga memikirkan apa yang ada di bawah permukaan air ya. Bagaimana ikan, bagaimana komunitas ya, habitat yang ada di bawah air itu juga tetap aman. Jadi kalau kita mau nangkap ikan ya tangkaplah yang kita pakai jaring, jangan yang troll. Kalau troll itu kan kecil jadi semua ikan keangkut. Ya dipilih yang ikannya sudah cukup besar, sudah cukup layak dikonsumsi ya. Terumbu karangnya juga dijaga karena terumbu karang itu tempat habitat yang ada di bawah permukaan air. 15. Kehidupan kita yang ada di daratan juga perlu kita pikirkan bagaimana kita memiliki keanekaragaman hayati ya. Jangan sampai kemudian berkurang ya, pohon-pohon, tanaman-tanaman itu perlu. Jangan cuman kalau di futsal itu kan ada rumput sintetis, kita ganti rumput sintetis saja, jangan. Karena rumput sintetis itu tidak bisa menyimpan air. Kalau nggak bisa menyimpan air, kalau hujan itu pasti akan banjir. Jadi kenapa kita butuh pohon-pohon, kita butuh tanaman, itu fungsinya banyak. Menangkap air, mengubah CO2 menjadi O2, ya kan? Membuat udara menjadi sejuk, tidak panas.
menjadi keseimbangan ekosistem karena itu menjadi tempat tinggal, menjadi makanan bagi binatang. Ya. Anda pernah belajar rantai makanan, kalau di dalam satu siklus atau satu bagian rantai makanan itu goyah, maka terjadi ketidakseimbangan di dalam sebuah komunitas. 16 ya, last one silahkan. Yang ke-16 adanya. Nah ini keadilan, kedamaian, dan juga lembaga-lembaga yang kuat. Nah, messenger of peace yang kemudian saya masuk di dalamnya, itu berusaha untuk mempromosikan perdamaian, ya, masyarakat-masyarakat yang terbuka, untuk bisa saling bekerja sama, saling membantu untuk pembangunan yang berkesinambungan. Menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, membangun sebuah sistem yang efektif, akuntabel, dan terbuka di semua lini. Ya, ini yang harus kita lakukan melalui gerakan pramuka. Salah satunya di Messenger of Peace adalah seperti itu. Kita bekerja sama dengan orang lain untuk menciptakan perdamaian, menciptakan masyarakat yang terbuka, masyarakat yang berkesinambungan, adil, dan memiliki akuntabilitas. Yang terakhir 17, ayo. Nah, kita harus berjejaring untuk bisa menciptakan tujuan. Jadi kita harus berjejaring, kita nggak bisa kerja sendiri. SDGs ini tidak hanya pramuka, tapi juga nanti Anda bisa lihat ada beberapa organisasi yang terlibat di dalamnya. Dan itu berjejaring. Ya. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, mengapa pramuka dan SDGs? Berikutnya. Nah, mengapa ini penting? Karena pramuka itu adalah tempat pendidikan atau wadah pendidikan. Pramuka mendidik generasi muda untuk menciptakan karakter yang baik, ya, berbudi pekerti luhur, dan yang kedua menjadi warga negara yang baik. Anda bisa melihat itu di dalam undang-undang dan anggaran dasar anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Tujuan gerakan pramuka adalah yang pertama pembentukan sikap, mental, watak, keterampilan hidup, dan sebagainya. Yang kedua adalah menjadi warga negara yang baik. Mengapa menjadi warga negara yang baik? Karena kita nggak akan hidup sendiri. Kita hidup bersama-sama dengan orang lain, kita hidup bersama-sama dengan pemerintah. Peran itu harus kita pahami. Kalau kita menjadi warga negara tidak taat peraturan, mengatakan bahwa aturan dibuat untuk dilanggar, nah itu berarti kita nggak layak jadi warga negara. Karena nggak ngerti aturan itu dipakai untuk kepentingan kita bersama. Jangan kemudian alah rawopo rasa helm yang menengkono tok. Ini bukan masalah polisi dan helm, ini masalah aturan. Kalau kita sedari awal itu abai terhadap aturan, ya jangan harap hidup kita akan menjadi damai, hidup kita akan menjadi nyaman. Ya. Nah, kegiatan yang dilakukan itu bisa mengadopsi tujuan dari SDGs. 1-17 itu silahkan. Pertama adalah sebagai pendidikan, tambahan pendidikan bagi kaum muda. Yang kedua itu sebagai usaha untuk kita mewujudkan itu bersama-sama dengan kaum muda. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini adalah skemanya ya, melalui gerakan pramuka. Ini ada program pembinaan anggota muda. Atas lagi, maaf, yang ada roda gerak itu. Nah, ini ada pembinaan anggota muda, ini ada komunitas masyarakat, ini ada jejaring. Nah, mestinya untuk bisa menciptakan dunia yang lebih baik, pramuka bisa bekerja sama dengan komunitas masyarakat, bisa bekerja sama dengan komponen organisasi yang lain untuk bersama-sama mewujudkan SDGs. Berikutnya, tinggal 5 slide lagi ya. Apa kontribusi pramuka terhadap SDGs yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah, ya berikutnya slide berikutnya, bisa memberikan inspirasi bagi anggota muda. Seperti ini, ya saya terus terang memberikan apresiasi kepada panitia Sangga Kerja Kegiatan Raimuna Cabang di Kudus karena mengenalkan materi SDGs ini. Padahal mungkin, wah SDGs ini bahasa Inggris, angel, dan sebagainya. Enggak, ini bisa kita pelajari kok. Dan tujuannya penting bagi peningkatan taraf hidup kita, kesejahteraan kita, ya, pembangunan yang ada di sekitar kita. Jadi ini adalah memberikan inspirasi. Saya di sini sebagai narasumber mencoba memberikan inspirasi bagi adik-adik. Kemudian menjadikan kita sebagai individu yang berkesinambungan. Menjadikan komunitas yang makin tangguh. Ya, contoh kemarin ketika merebaknya COVID ya,
Saya di sini, istri saya juga seorang pramuka, kita menginisiasi Jogo Tonggo. Jadi kita nggak perlu kemudian ngundang macam-macam ya, kita menjaga komunitas kita sendiri, memastikan orang yang keluar masuk itu pakai masker, menaati protokol kesehatan. Akhirnya manfaatnya apa? Kita lingkungan kita jadi nyaman kan, jadi aman kan. Ada kalau malam ada sistem keamanannya, kita mungkin nggak siskamling, tapi kita punya sistem keamanan, ada security di perumahan ya, yang kemudian memastikan bahwa malam itu ya bisa tidur nyenyak gitu, karena sudah ada yang memikirkan masalah keamanan. Kemudian terlibat dalam agenda global, karena SDGs ini ada sesuatu yang sifatnya global, dan yang lebih penting adalah dengan pramuka mengadopsi SDGs, maka pramuka ini tetap relevan dan bermanfaat. Jadi skemanya jelas seperti begini loh, ini ada agenda yang besar. Pramuka kemudian bisa masuk ke situ, sehingga pramuka selain dikenal secara internasional, juga memberikan makna bagi masyarakat. Yang terakhir adalah memperkuat kemitraan. Jadi saya merasakan di pramuka bisa bekerja sama dengan banyak organisasi. Saya punya pengalaman tahun 2004 di Kudus, itu ada pertukaran pemuda antara Indonesia dan Inggris. Saya menjadi bagian dari host communities. Ada 10 orang dari Inggris dan 10 orang dari Indonesia, pramuka semua, tinggal di rumah-rumah penduduk di Kudus. Saya kebetulan tinggalnya di Gebok ya, bersama supervisor kegiatan ini. Setiap hari kita melakukan aktivitas-aktivitas baik di Kuarcap maupun di tempat-tempat yang lain, dan sampai sekarang teman-teman di Inggris itu masih berhubungan baik dengan kita. Kadang ada yang iseng ya, liburan datang ke Indonesia, ya mereka bisa ketuk-ketuk rumah sambil bilang kulon nuwun gitu, karena memang pernah 3 bulan ngerasakan hidup di Kudus. Jadi budaya Indonesia, budaya Jawa khususnya di Kudus mereka juga sangat paham. Nah, kemitraan itu sangat penting. Berikutnya, apa peran yang bisa kita lakukan? Ya, slide berikutnya ke-31. Nah, kita lakukan dari diri sendiri, dari satuan kita, dan kemudian bisa berdampak secara luas. Berikutnya. Nah, ini Anda bisa melihat ya jejaring kemitraan, ada He4C, ada WWF, ada Dialog Center, ada UNESCO, ada Greenpeace, ada Al-Walid Filantropis, misalnya ada banyak jejaring ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ini adalah materi slide yang terakhir. Saya akan membuka diskusi karena waktu kita masih cukup banyak, ada 35 menit kira-kira. Nah, saya ingin agar melalui diskusi tanya jawab ini, materi-materi yang tadi saya sampaikan bisa menjadi lebih dipahami oleh adik-adik semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Bisa bertanya mungkin lewat chat, bisa juga langsung. Silahkan nanti diatur oleh moderatornya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gulam atas materinya. Sangat luar biasa tadi ya teman-teman. Pasti tadi mungkin masih banyak yang pusing ya kok. Ini apa ya SDGs? Ternyata materinya susah sekali apa gimana? Ya kita di sini belajar bareng-bareng. Mumpung di sini juga ada Kak Gulam sebagai narasumber kita. Mungkin teman-teman yang masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan bisa kita buka sesi tanya jawab. Saya akan buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya, dengan masing-masing penanya hanya 1 pertanyaan saja ya. Teman-teman, oke. Jadi jika kalian ingin bertanya, coba bisa gunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Kalau kalian belum tahu, di bagian bawah itu ada tombol reaction, kalian bisa klik dan di situ ada tombol raise hand. Itu ya teman-teman. Oke. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand saja. Oke, ada Kak BH dari SMA NU Al-Ma'ruf. Silakan Kak, bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Ya, siang.
tadi Kakak membahas yang nomor 4, yang quality education, dan menyinggung tentang pendidikan di Finlandia. Benar? Ya. Pertanyaan saya, mengapa sistem pendidikan di Indonesia tidak mengadopsi sistem pendidikan di Finlandia yang sudah terbukti bagus? Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Kak Aira. Untuk Kak Gulam mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Langsung jawab aja nggak apa-apa ya. Karena Oke. antriannya nggak banyak. Kalau antriannya banyak ya nanti ditampung dulu. Jadi Oke, silakan yang ya, terima kasih. Ya, pendidikan berkualitas itu kita tidak bisa melakukannya model salin dan tempel. Di tempat lain bagus, kemudian ayo kita enggak. Kenapa? Karena pendidikan itu dibentuk dari sistem sosial dan sejarah bangsa kita. Ya, kita sekarang, zaman saya dengan zaman Anda, pendidikannya sudah beda. Sebagai contoh ya, saya dididik oleh seorang guru ketika SMP, beliau adalah didikan orang Belanda. Jadi sangat disiplin, sangat komit terhadap kebersihan ya. Jadi kami kalau piket jam 6 pagi itu beliau sudah datang, walaupun beliau bukan guru yang bertanggung jawab pada masalah piket, tapi memastikan lantai sudah dipel semua. Kemudian kita menggunakan, kalau zaman saya dulu masih pakai kaleng MAA itu supaya lantainya menjadi mengkilat. Ya, kalau salah kami itu bisa dipukul. Ya, mukulnya pakai penggaris untuk didisiplinkan. Sekarang mana ada seperti itu. Guru mukul siswa nanti jadinya malah viral di media sosial. Tapi nggak ada kemudian siswa itu yang respect terhadap gurunya. Terhadap guru, saya dulu ya waktu kecil nggak ada cium tangan kepada guru. Tapi kami semua sangat takut kepada guru, sangat menghormati guru. Kalau berbicara tidak berani menatap wajahnya, kemudian bersikapnya juga ngapurancang, tidak kemudian metenteng dan sebagainya, berbicara dengan guru juga pakai bahasa Jawa yang halus ya, pakai kromo. Nah, itu yang sekarang tidak ditemukan gitu loh. Sekarang mungkin kita semua dengan guru salaman cium tangan gitu. Tapi dari sikap kita, dari tutur kata kita, dari perbuatan kita itu tidak menunjukkan adanya rasa hormat kepada guru. Termasuk misalnya ketika ditegur, dimarahi guru itu, kalau dulu saya, ya kalau salah ya saya akan minta maaf. Gitu. Tapi biasanya kan kalau sampai ditegur guru kan, wah dongkol. Mungkin Anda pernah dengar ada guru sampai ditantang gelut karo muridnya misalnya. Itu kan sesuatu yang ironis gitu. Ketika kita menjadi peserta didik, apapun yang dilakukan oleh pendidik, ya harus kita jalani, kita terima. Kalau memang itu bertentangan, kalau itu salah, baru bisa kita pertanyakan. Gitu. Tapi misalnya dikasih PR banyak, protes, disuruh ini nggak mau, ya kita mau maju gimana? Saya kalau ngajar di kelas, saya berikan aturan. Kalau Anda tidak mau mengikuti ini, ya silahkan keluar dari kelas saya. Karena tidak kemudian menjadi dunia yang serba demokratis ini seenaknya sendiri nggak bisa. Ketika kita sudah masuk ke dalam sebuah sistem, ya kita ikuti sistem itu. Sistem pendidikannya begini, ya begini. Saya misalnya mensyaratkan mahasiswa di kelas saya tidak boleh bawa HP. Ya bawa HP boleh, tapi dimatikan, masukkan ke tas, ya sudah. Jadi kita fokus, termasuk saya pun juga gitu. Bahkan ada sistem denda. Kalau terdengar nada dering, nada getar, dan sebagainya, denda 50.000. Nah, dendanya di siapa? Ya diserahkan ke ketua kelas. Nanti akhir tahun terkumpul berapa dendanya, mau dipakai buat piknik ke Singapura, kemana silahkan. Tapi kan itu seneng itu. Jadi orang, oh iya, saya pernah didenda karena lupa mematikan HP, saya taruh tas, tiba-tiba ada yang telepon, wah sekelas seneng, wah Pak Gulam kena denda. Ya sudah, saya juga bayar denda, dan dendanya saya bayarkan ke ketua kelas. Itu namanya adalah justice for all, keadilan untuk semua. Kita membuat aturan bersama-sama. Kalau ada pelanggaran, ya saya juga harus mendapatkan sanksi yang sama. Bukan hanya mahasiswa saja yang kemudian kalau HP-nya berbunyi bayar ke ketua kelas, saya pun juga melakukan, dan saya memberi contoh. Itu salah satu bentuk bagaimana pendidikan itu mengajarkan adanya kesetaraan. Nah, di kita, itu kan tidak semua guru, tidak semua dosen seperti saya paham terhadap kesetaraan, memperlakukan siswa, memperlakukan mahasiswa sebagaimana adanya. Bahkan saya mungkin pernah keliling Indonesia untuk membantu UNICEF untuk kampanye pendidikan quality basic education for all.
Itu masih ada guru yang memukul kepala muridnya itu, dan pukulannya keras sekali sampai seperti batu diadu dengan batu. Ya karena tulang tengkorak ketemu dengan tulang ini. Saya tanya, Bapak kenapa itu dilakukan? Ya biar pinter, kalau nggak kayak gini nggak pinter-pinter nanti. Astagfirullahaladzim. Gitu. Amit-amit gitu saya jadi pendidik nggak akan seperti itu. Nah jadi ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa mengadopsi sistem pendidikan yang sudah ada di negara lain yang lebih baik. Karena kita bisa mengadopsi kalau misalnya kita punya sekolah sendiri, atau mungkin Anda nanti ada yang jadi pendidik, Anda menggunakan sistem itu, mengadopsi sistem itu baru bisa dilakukan. Tapi kalau kemudian dilakukan sebagai sebuah sistem pendidikan nasional, itu sangat sulit. Saya tentu dalam kelas mengambil dari Finlandia seperti ini, pengalaman saya di Amerika seperti ini, saya melihat di tempat lain, di Malaysia, di Singapura, itu yang bisa saya lakukan untuk kemudian saya buat mozaik. Bagaimana supaya pembelajaran itu menyenangkan. Pembelajaran itu fun. Di kelas saya, mahasiswa bisa bawa minuman, boleh bawa makanan, ya. Yang penting bukan nasi rames, bukan kerupuk, itu. Ya makanan misalnya apa, permen atau coklat atau apa untuk sekedar pengganjal perut. Minuman boleh lah gitu. Yang penting dalam kontainer yang tidak mudah tumpah. Jadi saya membuat peserta didik saya itu fun gitu. Termasuk saya adalah pembina di Gugus Depan juga seperti itu. Bagaimana supaya mereka juga pelan-pelan sadar bahwa ini sebuah proses pendidikan. Dan pendidikan itu nggak boleh tegang, nggak boleh terlalu sepaneng karena ilmunya nggak akan masuk gitu. Nah itu yang bisa kita lakukan. Mengadopsi secara individu, mengadopsi secara parsial. Karena sistem pendidikan nasional kita itu untuk mengubahnya membutuhkan proses yang cukup panjang. Mungkin itu ya yang bisa saya lakukan ya. Jadi kalau Anda melihat ada kelas ini, kelas itu, ngadopsi dari Jepang, metode apa, dari mana, ya itu yang bisa kita lakukan karena kita nggak bisa mengubah semuanya. Yakinlah kalau kita bisa mengadopsi sedikit demi sedikit, nanti kita akan bisa memengaruhi orang lain untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Itu jawaban saya ya. Oke, terima kasih Kakak atas jawabannya. Gimana Kak Elha, apakah sudah terjawab atau ada tanggapan lain? Ya Kak, sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Nah, itu tadi pertanyaan pertama aja. Silakan untuk pertanyaan kedua. Apakah ada dari kakak-kakak di sini? Pertanyaan kedua, ayo kakak-kakak yang ingin ditanyakan, yang sekiranya tadi belum jelas. Tidak ada ya? Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Ayo, silakan, pasti ada banyak pertanyaan. Karena Ya. SDGs ini sesuatu yang mungkin belum banyak diketahui. Saya hanya ingin memberikan penekanan atau stressing bahwa ini adalah sebuah kerangka pembangunan berkesinambungan global. Nah, supaya kita bisa adaptif terhadap hal-hal yang sifatnya global itu, ya kita harus memahami itu. Pertama tahu dulu, setelah tahu kemudian paham, setelah paham kemudian bagaimana saya bisa mengimplementasikan ini pada level yang bisa saya jangkau. Ya, ambil salah satu contoh lah misalnya tadi di dalam hal yang berkaitan dengan keadilan, perdamaian, ya. Saya ambil ilustrasi saja. Saya pernah jadi ketua Dewan Ambalan, saya pernah jadi ketua Dewan Racana. Jadi pengalaman organisasi itu kemudian membuat saya berpengalaman ketika saya harus bekerja sekarang dengan orang lain, saya tidak memandang teman-teman yang menjadi bagian dari tim saya sebagai bawahan saya. Saya memandang mereka sebagai mitra, sebagai partner. Sehingga ketika kita bekerja itu kalau bahasa kita iso oya-oyaan gitu. Kita bisa saling memberi, saling berkontribusi sehingga kadang-kadang apa yang kita bayangkan itu yang dilakukan lebih dari yang kita bayangkan. Contoh, saya nggak pernah menyuruh anggota saya untuk rapat. Ya, kalau kita rapat jelas ada skemanya. Saya kalau rapat cuma sejam. Kalau saya mimpin rapat, rapatnya cuma sejam.
Kenapa? Lebih dari sejam, rapatnya nggak efektif. Sejam itu ngapain? Kita punya masalah apa saja? Harus bagi tugas, bagi apa? Sebutkan agendanya, berikan keundangan, nanti begitu orang datang, tahu agendanya ini, maka yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan. Pengalaman saya rapat paling cepat itu 10 menit selesai. Kenapa? Karena semua teman-teman saya tahu. Oh, jadi harus begini ya Pak, Mas, gini. Oke, malam nanti laporan lewat WA. Kami tim ini sedang diskusi gini. Hasilnya begini, kira-kira bagaimana Pak Gulam? Oke, lanjut dan sebagainya. Jadi nanti ketemu lagi sebelum pelaksanaan itu tinggal checking akhir melaporkan. Ini sudah beres, ini bisa. Ada masalah enggak? Kalau ada masalah, mari kita selesaikan. Jadi kerjanya enak gitu. Makanya saya punya tim yaitu super tim namanya. Karena memang luar biasa teman-teman saya. Apakah ada masalah? Ya kadang ada masalah. Tapi sejauh ini masalah itu tidak cukup signifikan lah. Dan saya selalu bertemu dengan orang-orang yang mau bekerja sama dan mau bekerja keras. Tadi ada yang sudah raise hand ya, siapa ya tadi? Satu peserta Ya. tadi, Putra. Tadi ada yang raise hand, siapa tadi? Silakan Kak. Anissa boleh ini. Oh ya, silakan Kak Anissa. Halo. Kak, saya mau tanya, bagaimana SDGs berbeda dari MDGs? Ya, oke, langsung saya jawab ya. Tadi di penjelasan sudah saya sampaikan. Jadi MDGs itu hanya bicara hal-hal yang terbatas. Anda nanti bisa mencari ya secara lebih detail. Tapi MDGs itu kan hanya 10 tahun, 2005 sampai 2015. Begitu selesai, itu kan kemudian apakah ini dilanjut apa enggak? Ternyata dari hasil pertemuan Agustus 2015 itu harus dilanjut, harus lebih banyak, harus melibatkan secara lebih komprehensif. Sehingga muncullah yang namanya SDGs. Jadi SDGs itu adalah kelanjutan dari MDGs yang diperluas, dibuat jadi komprehensif, tujuannya lebih banyak, partisipasinya juga banyak. Seingat saya dulu MDGs itu lebih banyak kepada kewajiban negara. Sekarang ini tidak lagi negara, tapi individu dan organisasi juga bisa masuk. Kira-kira itu jawaban saya ya. Oke, terima kasih Kak Gulam atas jawabannya. Terima kasih, Kak. Kak Anissa, apakah sudah terjawab? Sudah. Oke, terima kasih Kak Anissa. Lalu kita ada satu pertanyaan lagi dari Kak Ahmad Dwi, SMA Ainul Al-Ma'ruf. Silakan Kak Ahmad Dwi, bisa disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau tanya, kenapa iklim kok bisa mempengaruhi SDGs, dan apa yang dapat ditanggulangi atau ditanggulangi supaya iklim tidak bisa mempengaruhi SDGs. Sekian Kak, terima kasih. Ya, oke, terima kasih kembali. Ya, pertanyaan sangat baik. Apa sih hubungannya iklim kok bisa mempengaruhi kehidupan kita? Ya, ada satu film yang bagus, namanya Anda bisa browsing di YouTube, ada namanya Inconvenient Truth, ya, kebenaran yang tidak nyaman. Itu di situ ada presentasi dari yang namanya Al Gore. Al Gore itu adalah dulu pernah jadi wakil presiden Amerika dan sekarang menjadi duta iklim, ya. Apa yang disampaikan Al Gore itu adalah di dunia ini orang tidak menyadari adanya perubahan iklim. Orang mengatakan bahwa itu adalah sebuah proses yang biasa, ada kenaikan dan penurunan suhu. Tapi dari penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa ahli mengatakan bahwa kenaikan suhu bumi ya, itu akan berdampak luas. Yang pertama kepada sirkulasi hujan atau peredaran atau perputaran musim. Tadi sudah saya singgung. Ya, coba kalau kita suhunya tidak naik, tidak panas, maka yang terjadi adalah orang masih bisa memprediksikan. Ini musim kemarau, ini musim penghujan. Orang yang mungkin biasa bertanam
dan berpikir bahwa musim kemarau itu bagus, seperti petani tembakau, petani cabai, ya kan, semangka, itu kan pasti senang durian, karena ketika musim kemarau tentu mereka akan memperoleh hasil pertanian yang lebih bagus. Tapi ketika terjadi perubahan iklim, ya, tekanan udaranya berubah karena kenaikan suhu, kemudian banyak terjadi proses kondensasi, kemudian harusnya tidak hujan menjadi hujan, nah itu kan merugikan, ya, merugikan produktivitas, merugikan tadi petani. Anda bisa lihat yang mungkin pernah bepergian dari Kudus sampai ke Rembang atau dari Kudus sampai ke Semarang, Anda bisa melihat jalan di Pantura itu nggak pernah beres, pasti ada masalah, walaupun sudah dicor, ya. Nah, mengapa seperti itu? Ya karena itu yang pertama terekspos oleh kendaraan-kendaraan berat karena jalur-jalur logistik itu masih menggunakan jalan raya sebagai jalur utama. Yang kedua, ketika terjadi hujan yang intensitasnya sangat sering, itu akan melemahkan struktur jalan sehingga jalan menjadi mudah goyah, mudah rusak. Itu beban besar, ada air, itu kan juga strukturnya jadi rusak. Makanya khususnya kalau saya kemarin dari Rembang sampai ke daerah Pati itu jalannya tidak terlalu bagus gitu, karena yaitu adanya masalah-masalah itu. Jadi itu salah satu contoh, ya, betapa iklim itu berdampak pada kesejahteraan kita. Yang harusnya panen nggak panen, harusnya dapat hasil nggak dapat hasil. Itu kira-kira seperti itu. Dan itu tidak hanya di Indonesia. Ya, di presentasi soal inconvenient truth itu dulu orang masih bisa memprediksi musim, sekarang nggak bisa. Yang kedua, dulu sebuah tempat itu kering kerontang, sekarang bisa jadi banjir, ya. Dan banjir itu kan merusak semuanya. Dan itu salah satu dampak dari adanya kenaikan suhu. Es mencair, terjadi ketidakseimbangan tekanan udara, maka musim juga berubah gitu. Itu yang kemudian harus kita pahami bersama, bahwa kelihatannya sepele, ya, kenaikan suhu karena emisi gas, tapi kemudian dampaknya hampir seluruh dunia harus merasakan. Tempat-tempat dulu yang bilang nggak mungkin banjir, nyatanya sekarang banjir kok. Dan itu bukan karena masalah geografis, tapi masalah juga curah hujan yang lebih banyak daripada biasanya. Kira-kira itu. Ada banyak, nanti Anda bisa menemukan sendiri, tapi itu salah satu contoh betapa iklim itu kemudian berpengaruh terhadap siklus perubahan musim, berpengaruh terhadap aktivitas kegiatan manusia. Ya, itu jawaban saya. Oke, terima kasih Kak Gula atas jawabannya. Bagaimana Kak Ahmad Dwi, apakah sudah dijawab? Alhamdulillah Kak sudah. Oke, terima kasih Kak Ahmad Dwi. Oke teman-teman, tadi sudah disampaikan materi oleh Kak Gulam tentang SDGs, dan juga tadi sudah teman-teman punya kesempatan untuk bertanya. Harapannya SDGs ini menjadi ilmu yang baru untuk teman-teman, ya. Jadinya bisa menambah wawasan teman-teman, bisa bermanfaat, dan juga kalau punya ilmu jangan disimpan sendiri. Kita bagikan ke orang lain juga. Membagi ilmu nggak bikin ilmu kita berkurang kok. Beda sama kayak kita kalau bagi jajan atau bagi uang, kita membagi, ya jajan kita berkurang. Tapi beda kalau ilmu. Kita berbagi ilmu, tapi ilmu kita tidak akan berkurang. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, sebelum itu kita foto bersama dulu yuk, Kak Gulam. Ya, siap. Oke, teman-teman bisa on cam supaya kita bisa foto bersama dengan Kak Gulam. Ayo teman-temannya yang belum on cam bisa on cam ya. Oke, ini ada 2 slide. Saya mulai dari slide 1 dulu. Udah teman-teman? Yuk, on cam yuk, on cam. Oke, on cam ya. Saya mulai dari slide 1 dulu. Silakan bergaya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3.
Oke, mantap sekali teman-teman. Terima kasih atas waktunya pada siang ini. Dan juga Kak Gulam, terima kasih waktunya sudah mau menyempatkan untuk mengisi materi di sini untuk bisa memberi ilmu kepada teman-teman kita di Kudus. Terima kasih banyak. Dan jika mungkin Kak Gulam setelah ini ada kegiatan lain, saya persilakan Kak Gulam untuk bisa. Boleh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Absen. Oke, karena tadi kita sudah mendengar materi dari Kak Gulam, coba kita dengarkan kesimpulan dari materi tadi yang akan disampaikan oleh Kak Wignia. Untuk Kak Wignia, saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk Kak Rizky sudah mempersilahkan saya. Untuk kesimpulan materi pada siang hari ini, kegiatan wawasan tentang SDGs. SDGs yaitu Sustainable Development Goals yang disetujui pada 2 Agustus tahun 2015 sejumlah 193 negara melalui Majelis Umum PBB di New York bersepakat mewujudkan dunia yang lebih baik. Tujuannya adalah menghilangkan masalah sosial ekonomi sampai tidak ada warga yang ketinggalan guna mewujudkan perbaikan dunia melalui pembangunan yang berkesinambungan. Organisasi Kependudukan Dunia memiliki komitmen berdistribusi dalam SDGs. Macam-macam SDGs ada 17 pembagian dan kontribusi pramuka terhadap SDGs yaitu 1. Memberi inspirasi bagi anggota muda, 2. Menjadi individu yang berkesinambungan, 3. Memastikan kepramukaan tetap relevan dan bermanfaat. Itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Wignia sudah menyampaikan kesimpulan atas materi tadi. Nah, gimana teman-teman setelah dapat materi tadi, pusing atau gimana? Atau masih bingung? Atau gimana gitu? Masih bingung. Ya, kalau masih bingung nanti bisa coba cari materinya lagi. Di Google pasti ada banyak juga kok materinya. Nah, sebelumnya aku mau cek semangatnya lagi dari teman-teman. Karena ini sudah mau sore, pasti semangatnya biasanya akan malah menurun. Tapi coba kita tingkatkan lagi semangat kita pada sore hari ini. Dengan apa? Tentunya dengan jargon dulu. Oke. Soalnya siap ya teman-teman, kita jargon dulu sekali meningkatkan semangat kita. Oke. 1, 2, 3. Tepuk mari. Oi. 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 Emuna Cabang Kudus tahun 2021. Oke, nah kalau gini kan enak teman-teman, udah semangat lagi dan siap untuk menerima materi pada besok. Nah, saya ingatkan lagi teman-teman, saya sudah membagikan link absen di chat box, mohon bisa diisi ya teman-teman. Lalu juga untuk teman-teman yang di snapnya belum sesuai dengan format, bisa disesuaikan ya. Ya, terutama plotting, underscore nama, underscore pangkalan. Jangan sampai
tidak sesuai ya, soalnya ini terkait dengan absensi juga. Oke, setelah ini saya kembali ke operator. Silakan Kak. Siap.